Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada cerita tentang sahabat saya yang beda profesi. Dia selalu menjaga sholat di awal waktu. Apa yang terjadi? Dengan menjaga sholat wajib di awal waktu, ternyata dia mendapatkan keberkahan luar biasa yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Sahabat saya yang satu ini, profesi adalah sopir angkot. Setiap hari dia menyupir angkot dengan sistem setoran ke majikan. Setor karena angkotnya punya orang lain. Nah, suatu hari, majikannya bangkrut. Karena semakin mahalnya harga bensin. Akhirnya sahabat saya ini, katakanlah Udin, dia jadi tidak punya mata pencaharian. Karena angkot majikannya sudah dijual. Karena Udin bukan tipe orang yang gampang putus asa, akhirnya dia mencari pekerjaan lain. Dipilihlah becak sebagai jalan ikhtiarnya. Karena hanya berprofesi sebagai tukang becak, kehidupannya pun sangat sederhana kalau tidak mau dikatakan kurang. Dia tinggal bersama 3 putri dan seorang istrinya di sebuah rumah kontrakan yang mungkin cuma layak disebut kamar. Tidak ada yang istimewa dari kehidupan sehari-harinya. Pagi-pagi pergi dari rumah mencari penumpang, sore pulang. Setiap hari seperti itu. Namun setelah dicermati, ternyata ada satu hal yang membuat Udin berbeda dari abang becak lainnya, bahkan dari kebanyakan kita. Udin selalu menjaga sholat di awal waktu, dan selalu dia lakukan di masjid. Dimanapun dia berada selalu menyempatkan bahkan memaksakan sholat di awal waktu. Setiap mendekati waktu sholat, jika tidak ada penumpang dia akan mangkal di tempat yang dekat dengan masjid. Ia mendekati masjid. Pokoknya dia tidak pernah ketinggalan sholat wajib awal waktu, bahkan selalu berjamaah di masjid. Dan ternyata itu sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Istri dan ketiga putrinya pun begitu, meskipun dilakukan di rumah. Singkat cerita, suatu hari ketika saya sedang mangkal di salah satu hotel berbintang di Bandung, ada seorang ibu turun dari mobil Mercy, tiba-tiba mendekati saya dan meminta untuk diantar ke salah satu tempat perbelanjaan di kawasan alun-alun kota Bandung, kata Udin. Ketika si ibu itu bilang minta diantar memakai becak saja, malah Udin balik nanya, "Enggak salah Bu naik becak?" "Enggak bang, jalanan macet, biar mobil disimpan di hotel aja, sekalian sopir saya istirahat," jawab si ibu. Maka diantarlah si ibu tadi ke pusat perbelanjaan yang dia minta. Udin pun mengayuh becak masih dalam keadaan kaget. Ketika mendekati alun-alun Bandung, terdengarlah suara azan zuhur dari Masjid Raya Jawa Barat. Dia langsung belokkan becak ke pelataran parkir masjid. Si ibu pun heran dengan apa yang saya lakukan si Udin. "Bang kok berhenti di sini?" kata si ibu. "Iya Bu, udah azan, Allah udah manggil kita buat sholat." "Saya mau sholat dulu, Ibu turun di sini aja, tokonya udah dekat kok, di belakang masjid ini. Biar Bu gak apa-apa gak usah bayar. Tanggung bang, lagian saya takut nyasar," kata si ibu. "Kalau Ibu mau saya antar saya sholat dulu." "Ya, Bu." Selesai sholat, Udin pun menuju ke becaknya. Ternyata si ibu dan asistennya masih nunggu di becak. Diantarlah si ibu tadi ke pusat perbelanjaan di belakang Masjid Raya. "Bang tunggu di sini ya, antar lagi balik ke hotel," kata si ibu. "Iya Bu, tapi kalau Ibu balik lagi ke becak dan pas azan asyar, Ibu tunggu dulu di sini karena mau salat dulu." Singkat cerita si ibu kembali ke becak jam 15.30.
Kemudian di becak dia nanya di mana Udin tinggal. Si ibu penasaran dengan kebiasaan Udin, demi sholat di awal waktu berani meninggalkan penumpang di becak, gak peduli dibayar atau tidak. "Bang, saya pengen tahu rumah abang," kata si ibu. "Waduh, emangnya kenapa, Bu?" tanya Udin kaget. "Saya pengen kenal sama keluarga abang," kata si ibu. "Jangan, Bu, rumah saya jauh. Lagian di rumah saya enggak ada apa-apa." Si ibu terus memaksa. Akhirnya setelah menunggu si ibu sholat jamak zuhur dan asyar di hotel, mereka pun pergi menuju rumah Udin. Tapi kali ini Udin pakai becak, si ibu mengikuti di belakangnya pakai mobil Mercy terbaru. Setibanya di rumah kontrakan Udin, si ibu kaget, karena rumahnya sangat kecil. Tapi kok berani tidak dibayar demi sholat? Mungkin karena penasaran si ibu nanya, "Bang, kok berani enggak dibayar?" "Rezeki itu bukan dari pekerjaan kita, Bu. Rezeki itu dari Allah, saya yakin itu. Makanya kalau Allah manggil kita harus datang. Hayya alal falah, kan jelas, Bu. Marilah kita menuju kemenangan, kesejahteraan, kebahagiaan." Saya ikhtiar udah dengan narik becak, hasilnya gimana Allah? Yang penting kitanya takwa ke Allah ya kan, Bu, kata Udin. "Saya yakin janji Allah di Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, kata Udin. Si ibu pun terdiam sambil meneteskan air mata. Setelah dikenalkan dan ngorol DGN keluarga Udin, si ibu pun pamit. Sambil meminta Udin mengantarkannya kembali minggu depan. "Insya Allah saya siap, Bu," kata Udin. Si ibu pun pamit sambil memberi ongkos becak ke istrinya Udin. Setelah si ibu pergi, ongkos becak yang dimasukkan ke dalam amplop dibuka oleh Udin. Ternyata isinya 1 juta rupiah. Udin dan keluarganya pun kaget dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan melewati si ibu tadi. Seminggu kemudian Udin mendatangi hotel tempat si ibu menjanjikan. Setelah bertanya ke satpam, Udin tidak diperbolehkan masuk. Satpam enggak percaya ada tamu hotel bintang 5 janjian sama seorang tukang becak. Udin gak maksa, dia kembali ke becaknya. Nah, itu pula yang sering kita lakukan. Seringkali kita melihat orang dari penampilannya. Padahal Allah tidak melihat pangkat, jabatan, pekerjaan, harta, warna kulit kita. Allah hanya melihat ketakwaan kita. Karena penasaran, Udin gak masuk-masuk ke lobi hotel. Akhirnya si ibu keluar dan melihat Udin sedang tertidur di becaknya. "Bang, kenapa enggak masuk?" tanya si ibu sambil membangunkan Udin. "Gak boleh sama satpam, Bu," jawab Udin. "Bang, kan kemarin abang yang ngajak saya jalan-jalan pakai becak. Sekarang giliran saya ngajak abang jalan-jalan pakai mobil saya," kata si ibu. "Lah, ibu ini gimana sih? Katanya mau saya antar ke toko lagi," kata Udin. "Iya, mau diantar tapi bukan ke toko, Bang," kata si ibu di awal waktu. Setelah diajak naik mobil Mercy-nya si ibu, Udin pun menolaknya, karena dia merasa kebingungan. "Mau dibawa kemana saya, Bu? Udah saya pakai becak saya aja, ngikut di belakang mobil ibu." "Enggak pantas saya naik mobil sebagus itu," kata Udin. "Lagian becak saya mau ditaruh di mana?" Namun setelah dibujuk oleh sopir dan asisten si ibu, Udin pun mau ikut naik mobil. Becaknya dititip di parkiran belakang hotel. Berangkatlah mereka dari hotel. Masih dengan rasa penasaran, Udin pun bertanya,
Mau kemana sih, Bu? Di salah satu kantor bank syariah, mereka pun berhenti. Bang, pinjem KTP-nya, ya, kata asisten si ibu. Waduh, apalagi nih, pikir Udin. Buat apa, Neng? Kok saya diajakin ke bank? Terus KTP buat apa? Kata Udin heran. Akhirnya asisten si ibu menjelaskan bahwa ketika minggu lalu mereka diantar Udin belanja, si ibu mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang sangat mendalam. Di mana seorang abang becak dengan kehidupan yang pas-pasan tapi begitu percaya kepada janji Allah. Sementara si ibu yang merupakan seorang pengusaha besar dan suaminya pun pengusaha, selama ini kadang ragu pada janji Allah. Seringkali, akibat kesibukan mengurus usaha, belanja, meeting deal, dia menunda-nunda sholat. Bahkan tidak jarang lupa sholat. Nah, sejak minggu lalu setelah pulang dari Bandung, ibu mulai merubah kebiasaannya. Dia selalu berusaha sholat awal waktu, kata asisten. Saat pulang ke Jakarta, suaminya pun heran dengan perubahan si ibu. Padahal dia juga punya kebiasaan yang sama dengan istrinya. Setelah diceritakan asal mula perubahan itu, suaminya pun menyadari bahwa selama ini mereka salah. Terlalu mengejar dunia. Oleh karena itu ibu dan suaminya ingin menghadiahi Abang Udin untuk berangkat haji. Mendengar akan diberangkatkan ibadah haji, Udin pun kaget campur bingung. Dengan spontan Udin menolak hadiah itu. Enggak mau, Neng, saya enggak mau berangkat haji dulu. Meskipun itu doa saya tiap hari. Loh, kok enggak mau, Bang? Kata asisten kaget. Apa kata tetangga dan saudara-saudara saya nanti, Neng, saat saya pulang berhaji? Kok ke haji bisa tapi masih ngebecak? Memang berangkat haji adalah cita-cita saya. Tapi nanti setelah saya mendapatkan pekerjaan selain narik becak, Neng. Akhirnya asisten berdiskusi DGN si ibu. Sambil menunggu mereka diskusi, Udin pun tidak henti-hentinya bertanya pada Allah. Ya Allah, pertanda apakah ini? Kata Udin. Tidak lama si ibu menghampiri Udin dan bertanya, Bang, kan abang bisa bawa mobil? Bagaimana kalau menjadi supir di perusahaan saya di Jakarta? Waduh, Jakarta ya, Bu? Entar, keluarga saya gimana di sini? Anak-anak masih butuh bimbingan saya. Apalagi semuanya perempuan. Kayaknya enggak deh, Bu. Biar saya pulang aja deh. Insya Allah kalau Allah ridho lain kali pasti saya diundang untuk berhaji. Akhirnya si ibu membujuk Udin untuk mendaftar haji dulu. Berangkatnya mau kapan terserah, yang penting dia menjalankan amanat suaminya. Kemudian si ibu menelpon suaminya, menjelaskan kondisi yang ada mengenai Udin. Setelah selesai mendaftar haji di bank, kemudian mereka pergi menuju sebuah dealer mobil. Kok masuk ke dealer mobil, Bu? Ibu mau beli mobil lagi. Mobil ini kurang gimana bagusnya? Kata Udin bingung. Sambil tersenyum si ibu meminta Udin menunggu di mobil. Dia pun turun bersama asistennya. Selang setengah jam, si ibu kembali ke mobil sambil membawa kwitansi pembayaran tanda jadi mobil. Nih, Bang, barusan saya sudah membayar tanda jadi pembelian mobil angkutan umum. Pelunasannya nanti kalau trayek sudah diurus. Mobil angkutan umum ini buat Bang Udin, hadiah dari suami saya, kata si ibu. Jadi sambil menunggu keberangkatan abang ke haji tahun depan, abang bisa menabung dengan usaha dari mobil angkutan milik sendiri.
Sambil meneteskan air mata tidak henti-hentinya Udin mengucap syukur kepada Allah. Ini bukan dari saya dan suami saya. Ini dari Allah melalui perantaraan saya, kata si ibu. Hadiah karena abang selalu menjaga sholat di awal waktu. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya dan suami. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjaga sholat awal waktu. Ya, bang, kata si ibu. Akhirnya mereka pun kembali ke hotel. Namun sebelumnya mampir di masjid untuk sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur kemudian makan siang, mereka pun berpisah. Udin pulang ke rumah dengan becaknya. Si ibu langsung ke Jakarta. Setelah itu kehidupan Udin semakin membaik. Dia sudah memiliki rumah sendiri, walaupun nyicil. Yang tadinya dia seorang supir angkot dan abang becak, sekarang dia jadi pemilik angkot dan sudah berhaji. Subhanallah, alhamdulillah. Sampai saat ini Udin masih terus menjaga sholat awal waktu, malah semakin yakin dengan janji Allah. Cerita ini merupakan kisah nyata. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dan menjadikan kita semakin yakin dengan janji Allah. Sahabat, poin dari cerita ini adalah ketika Allah berkehendak, semuanya akan menjadi nyata. Mari kita jaga sholat di awal waktu, untuk mendapatkan keberkahan darinya. Yakinlah Allah selalu menjaga hamba-hambanya yang bertakwa.